Nggak mau lihat dia. Akhirnya dia lihat saya. Dia salah paham, dia lihat ke bawah. Baru dia ngerti, oh duduk. Ma, silahkan duduk. Itu dua emak ngagabruk, saudara. Punya. Sebab kursinya bukan kursi begini, kursi yang ada tangannya itu, ada busanya. Brok. Nggak bisa bangun lagi loh. Benar. Mesti dikasih minum, mesti tenangin dulu baru dia bisa. Maka kita menarik juga, ingat orang. Ya. Mak juga nggak usah menari lah. Haleluya, copot tuh gigi palsu itu. Tetapi kita yang sehat, yang mampu senantiasa memandang kepada Tuhan. Nah, apa hebatnya malam? Malam tuh nggak ada bunyi, saudara. Yap. Sepi. Apalagi waktu di Amerika. Aduh. Udah senang-senang saya sudah di hotel. Tenang, nggak ada suara. Aduh, Om Broten kali salah pilih hotel. Dekat rel kereta api. Wah, tengah malam. Yung kereta api teh panjang sampai 100 gerbong. Jubruk. Tiap malam selama seminggu, semalam bisa 3, bisa 4 kali. Tetapi kalau saya terbangun, aku memandang kepada Tuhan. Maka kita ada lagu, betapa indahnya ku pandang Yesus. Meski Yesus nomor 1. Kenapa? Teguh, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Jadi goyah itu, saudara, kalau saya orang tinju, saya lihat di TV Manny Pacquiao rekamannya, oh saya bilang kalah itu. Musuhnya walaupun ribut, mestinya seri, enggak kalah musuhnya. Kakinya udah berat, Pacquiao, wah lincah tuh Pac-Man itu. Mau dipukulin terus, hebat ya, hebat lah. Aku tidak akan goyah kalau Tuhan di sebelah kananku. Di dalam Kisah Rasul 2, kembali nanti kita ke sana. Dalam Kisah Rasul Fatsal 2, haleluya. Ayatnya yang ke-25. Sebab Daud berkata tentang dia, tentang Yesus. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Ada haleluya. Ada haleluya. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Itu semua datang dari Mazmur yang kita baru baca. Jadi kita akan kembali kepada Mazmur itu, yang ayat 8 itu, yang kelima, itu di dalam Tuhan ada keteguhan. Tidak akan goyah. Yang keenam, semuanya ada 7. Ayat 9 dan ayat 10. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Khusus untuk ayat itu saya mau perbaiki ayatnya, sebab dalam bahasa Inggris bunyinya begini. Therefore my heart is glad and my glory rejoice. My flesh, daging, also juga will rest, akan beristirahat. In hope, bukan dengan tentram. In hope, dalam pengharapan.
Kan kita nyanyi tadi, pengharapanku hanya Yesus saja. Anak-anak muda yang antara 30 tahun, 40 tahun sudah jadi kaya, ingat, jangan taruh harap kepada kekayaan. Dia tidak tentu. Jangan saudara banggakan uang miliar-miliar. Nggak ada artinya. Jangan saudara banggakan saudara bisa cari uang, bisa beli rumah, beli itu. No. Semua datang dari Tuhan. Saudara nggak mampu, hanya Tuhan yang mampu memberikan. Makanya waktu kita dapat, jangan lupa Tuhan. Satu bapak Jakarta, dia beli rumah baru. Waktu rumah pertama, dia suruh saya doa. Waktu dia beli rumah baru, lebih mahal, lebih baik, di tempat lebih leks, di pinggir pantai, Pantai Indah Kapuk. Saya sudah pernah khotbah, saudara, kalau punya rumah, doakan dulu, baru masuk. Dia udah dengar itu, dia ngaku, dia bersaksi. Sudah dengar dari gembala, sudah. Tapi dia tetap aja. Dia masuk ke rumah itu, dia hidup sama-sama. Perpuluhan tetap masuk. Tapi hanya urusan kecil loh. Dia lagi sikat garasi. Maka saudara kalau diberkati Tuhan sudah kaya, sikat-sikat itu suruh pembantu. Jangan kusorangan, jangan naon atau orang tengges benghar nyikat imah kene. Aduh. Ada pembantu bayar. Dia teh sikat licin, jatuh. Jatuhnya nggak berat, pletak. Sininya retak. Dibawa bukan ke dokter, ke sinse. Tahu aja sinse, ilmunya tinggi, kaki diputer-puter. Aduh. Jadi patah. Aduh, Pak Laica jadi sinse. Aduh. Udah. Periksa ke dokter, patah. 6 bulan nggak bisa kebaktian. Udah begitu, udah 3 bulan, 4 bulan, baru dia kebaktian, pakai tungkat. Ini nggak boleh dulu, ya. Namanya Joko, ya. Terus istrinya tahu, Om, nanti abis Ibu Ratna punya rumah, terus ke rumah saya, makan siangnya sama saya. Ya, berapa jemaat diundang, di Ibu Ratna dulu, langsung hari Selasa siang, langsung ke rumah dia. Aduh, rumahnya bagus. Nah itulah salahnya, nggak kulonuwun dulu sama Tuhan. Jadi saya bilang sebelum saya khotbah, bersaksi dulu yang punya rumah. Ya bersaksi dulu. Nangis, ya tapi benar udah nangis, kembali sama Tuhan. Om, hati-hati Om, hati-hati jatuh di tempatnya Joko. Nggak bisa. Sepatu roti mana bisa kita jatuh. Betul nggak saudara? Ya, sepatu dari bawahnya ban mobil mana bisa kita jatuh. Nggak mungkin jatuh. Nggak bisa, kita hati-hati dong. Saya bilang, saya yakin hari ini hatimu plong. Itu baru ngomong saya sama istri saya. Hati kita plong. Sudah diserahkan rumah sama Tuhan. Makan juga di rumah itu. Rumah makan kek. Kunyuk. Apa tuh? Cunyuk. Alah. Cunyuk. Apa semua. Aduh. Makan semua. Makan. Samcoy kon. Masuk semua dibikin. Aduh. Ini minggu cunyuk surat. Makan hasil. Saya makan sedikit. Ini pengiring-pengiring kita. Yesus makan juga sedikit saya yakin. Tapi yang lainnya itu nelayan. Kalau makan itu 3 kali ganda. Waduh. Saya diam, masih ada sisa. Masih saya dikasih angpau lagi. Saya bilang gak usah. Padahal dia baru kasih perpuluhan, baru seminggu. Angpau. Dia yang masukin loh, bukan saya. Ya. Jadi saya biarin aja dia yang masukin. Kalau saya bilang gak usah. Benar, saya benar.
Kalau menyerahkan rumah nggak usah kasih apa-apa, nggak usah. Tapi om saudara, ini berkat Tuhan. Udah nempel di situ melengket, udah. Dia nggak pernah kasih rupiah, sudah selalu dolar. Jadi saya kemana-mana udah tenang, dolarnya udah, ya cukuplah. Saya bilang jangan iri loh, saya bilang tadi jangan iri. Saudara kayak iri sama saya Jangan iri. Ia berdiri di sebelah kanan kita. Saudara sekolah jangan takut nggak berhasil. Saudara dagang jangan takut rugi. Apapun sudah jangan salah. Jangan anggap Tuhan tinggalkan. Nah, Tuhan nggak tinggalkan. Ya. Yang keberapa sekarang? Yang tadi kelima kan? Yang kelima apa? Hah? Ya itu teguh, yang itu yang kelima itu. Yang keenam yang ayat 9 sekarang. Ayat 9 nih yang keenam. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tenang. Ini yang keenam sekarang. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Ada pengharapan. Nah, yang ketujuh. Ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Saya tidak tahu apa, ada lagu di overhead yang ciptaan saya. Hadiratmu penuh sukacita, hadiratmu penuh berkat, tangan kananmu penuh kelimpahan, hadiratmu. Ada nggak? Ya. Hah? Ada? Coba kita baca kata-katanya sama-sama. Yang pertama, jiwaku. Yang ketujuh, hadirat Tuhan. Mana? Coba, kasih lihat. Terus. Mana yang pertamanya mana nggak kebaca? Hadiratmu penuh sukacita. Ini pemain musik nggak peka yang ada telinga musik. Saya udah bilang berkali-kali. Nah itu yang saya bilang telinga musik. Kode tuh nggak ngerti.